Saat itu Sarah agak panik. Kenapa Tuan Besar Samuel memanggil kita semua untuk datang ke sini hari ini? Mungkin dia ingin menguji kita. Sekarang tidak hanya Sarah yang gelisah, raut wajah Reina juga berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Dia teringat akan ucapan Reksa kepadanya. Apakah ini berarti Tuan Besar Samuel telah membuat keputusan di hatinya? Ketika hal itu terlintas dalam pikirannya, Reina kemudian bertanya, "Ayah, apakah menurutmu Tuan Besar Samuel telah membatalkan pertunangan dua keluarga ini?" "Bukankah sudah jelas? Kenapa kamu mengajukan pertanyaan tak berguna seperti itu?" Narsa pun menatapnya kesal sambil menyalahkan. "Kamu selalu bertindak impulsif tanpa berpikir. Rencanamu itu banyak cacatnya. Kamu bahkan tidak menghilangkan bukti. Bagus, sekarang pernikahan itu benar-benar batal." Sementara itu, Niko menerima telepon dari pengawal rumah sakit tidak lama setelah tiba di kantor. "Bos, Tuan Besar Samuel bertemu keluarga Bahtiar pagi ini, dan keluarga itu tidak terlihat bersemangat saat pamit dan meninggalkan rumah sakit." "Bagus, lanjutkan pekerjaanmu. Jaga Tuan Besar Samuel dengan baik. Apabila keluarga Bahtiar datang lagi, beritahu saya secepatnya." Setelah memberi perintah, Niko langsung menutup telepon. Setelah meletakkan ponselnya, Niko menatap ke depan dengan mata menyipit sambil berpikir serius. Sekarang, kakek sudah tidak memiliki ilusi lagi tentang mereka. Ini bagus sekali, karena sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sementara itu, Tiara tidak tahu menahu tentang hal ini. Setelah mengantar Niko dan Pandu, Tiara menemani Gary latihan biola di ruang musik. Namun dia masih mengkhawatirkan situasi Hathaway setelah menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Kekhawatirannya tak kunjung reda saat ini Kathleen sedang ditahan. Hanya Nona Hathaway yang tinggal di hotel menunggu dirinya dibebaskan. Di saat yang sama, anggota orkestra yang lain sedang menikmati keberadaan mereka di sana. Setelah merenungkan hal itu sejenak, Tiara jongkok untuk bertanya pada Gary. "Gary, bagaimana kalau hari ini kita mengunjungi guru saya?" "Oke." Gary langsung setuju. "Saya bisa main ke rumah-rumah bersama dengan orang kesukaan saya di dunia ini. Tentu saja saya mau." Tak lama kemudian mereka pun bersiap dan pergi. Setibanya di hotel, Tiara menggandeng tangan Gary sambil mengetuk pintu kamar Hathaway. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara langkah kaki dari dalam diikuti pertanyaan dari Hathaway. "Siapa ya?" "Nona Hathaway, ini saya," jawab Tiara sambil berdiri di luar kamar. "Tiara, Gary, apa yang membuat kalian datang ke sini?" Saat membuka pintu dan menemukan keduanya, Hathaway terkejut. "Ayo, masuklah." Kemudian dia menepi sambil memberi isyarat kepada Tiara dan Gary untuk masuk ke dalam. Tiara mengangguk menggandeng tangan Gary. Dia menjawab pertanyaan sambil berjalan. "Saya sedikit khawatir karena kamu tinggal sendiri di hotel ini. Maka saya memutuskan untuk mampir ke sini." Begitu pula Gary sangat peka dan berinisiatif untuk menyapa Hathaway tanpa diminta. "Nyonya Hathaway." Ketika mendengar suara Gary yang menggemaskan, Hathaway tersenyum memperlihatkan kerutan di wajahnya. Hathaway menatap bocah itu dengan hangat sambil memuji. "Kamu memang anak yang pintar, Gary.
Sambil bicara, Hathaway mengajak keduanya untuk duduk di sofa. Kemudian dia menyiapkan jus untuk mereka. Saat melihat Hathaway baik-baik saja, kekhawatiran di hati Tiara langsung terhapus. Hathaway meraih gelasnya, lalu meneguk isinya dan tersenyum. Kamu baik sekali sampai datang mengunjungi saya. Tetapi saya dalam keadaan baik. Kamu tidak perlu mencemaskan saya. Saat berbicara, tatapan lembutnya berhenti pada Gary. Tidak memerlukan waktu lama baginya untuk menyadari kalau Gary sedang memandangi tas biola yang dia letakkan di pinggir. Saya ingat, kamu pernah bilang kalau Gary sedang belajar main biola. Apakah kamu berencana untuk membinanya sebagai penggantimu kelak? Hathaway mengarahkan pertanyaan ini pada Tiara. Sebelum Tiara sempat menjawab, suaranya yang nyaring sudah menggema di seluruh ruang. Nona Hathaway, saya sudah bisa memainkan beberapa lagu. Nona Tiara yang mengajari saya. Senyum Tiara dan Hathaway semakin melebar saat keduanya melihat Gary yang puas dan penuh kebanggaan diri. Di sebelah mereka, Gary sedang menghitung dengan jari-jarinya berapa banyak lagu yang bisa dia mainkan. Tampang seriusnya sangat lucu, menggemaskan. Anak ini sangat menggemaskan. Hathaway mengarahkan pujiannya pada Tiara sambil tersenyum. Tiara mengangguk setuju dengan ucapannya, lalu dia berkata sambil tersenyum, ayahnya yang mengaturnya untuk belajar memainkan biola. Jika benar-benar tertarik, maka kami akan menuntun dan membimbingnya di bidang ini. Dengan begitu, topik pembahasan mereka berputar tentang Gary. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Tiara menawarkan, Nyonya Hathaway, bagaimana kalau saya ajak Nyonya berkeliling? Saya tidak bisa kalau hari ini. Sandi akan tiba sore nanti. Saya sedang menunggunya. Hathaway menggeleng menolak permintaannya dengan sopan. Tiara sedikit terkejut. Pak Bastino sudah kembali? Iya. Oh, mumpung kamu di sini, bagaimana kalau kamu ikut bersama saya? Hathaway tersenyum mengajak Tiara ikut bersamanya. Tiara langsung setuju karena tidak memiliki urusan lain sore ini. Siang hari, Tiara berencana mengajak Hathaway makan di luar. Akan tetapi ponsel Hathaway tiba-tiba berbunyi. Setelah menatap ID penelpon di layar, dia tahu yang memanggil adalah Sandi. Tiara tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Sandi di jalur seberang kepada Hathaway. Yang bisa dia lihat adalah Hathaway mengangguk sambil tersenyum. Oh, begitu. Baik, saya akan menunggumu di hotel. Setelah percakapan berakhir, Hathaway menutup teleponnya. Ketika melihatnya, Tiara bertanya, apakah Pak Bastino akan mampir ke sini? Iya, dia sudah di perjalanan ke sini. Mari kita menunggu dia di lobi hotel dan setelah itu kita makan bersama. Setelah selesai berbicara, Hathaway mengajak Tiara dan Gary ke lobi hotel. Ketiganya tidak menunggu lama karena Sandi segera terlihat memasuki lobi hotel dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu perak. Mereka segera menangkap sosoknya yang tinggi ramping dan wajahnya yang tampan. Dari jauh dia tampak seperti pangeran Eropa yang digambarkan oleh buku dongeng dengan pancaran aura anggun dan aristokrat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian banyak orang di lobi hotel. Namun dia tidak menyadari tatapan orang lain saat berdiri di tengah-tengah lobi. Mengamati sekitarnya, Hathaway segera mengenalinya. Sembari duduk di sofa, dia melambaikan tangan dan meninggikan suaranya. Sandi,
kami di sini." Bibir Sandi tersenyum saat melihat Hatawe dan segera menghampiri dengan langkah anggun. "Nona Hatawe." Dia menyapa Hatawe dengan ramah, kemudian melihat Tiara yang duduk di sebelahnya, maka dia berkomentar dengan wajah terkejut, "Nona Romario, kamu ada di sini juga?" "Lama tidak berjumpa, Pak Bastino." "Iya, sudah lama kita tidak berjumpa." Sorot mata Sandi terlihat menyampaikan emosi mendalam saat menatap lekat Tiara. Gary tidak rela dilupakan sehingga dia menjulurkan kepalanya dari sisi Tiara sambil cemberut. "Pak Bastino, Cahaya juga ada di sini." Baru setelah itu Sandi menyadari kehadiran Gary dan sorot matanya menampakkan emosi yang bercampur aduk. Namun dia segera menyembunyikan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Rupanya Gary juga ada di sini. Saya melihat kamu tumbuh bertambah tinggi." Mendengar pujian dari Sandi, Gary membusungkan dadanya dan berkata, "Cahaya, anak yang baik dan selalu menghabiskan makanan. Tentu saja tubuh Cahaya bertambah tinggi. Nanti jika sudah setinggi tubuh Papa, Cahaya akan menjaga Nona Tiara juga." Tiara sangat tersentuh mendengar kepolosannya sehingga dia memeluknya erat sampai tidak ingin melepaskannya. Hatawe dan Sandi juga terkekeh mendengarnya. Tak lama kemudian mereka berbincang-bincang di ruang tunggu. "Nona Hatawe, saya sudah mendengar insiden terkait Kathleen. Saya tidak menyangka dia tega melakukan hal seperti itu. Untung sekali keadaan tidak bertambah buruk. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Semua pasti akan kembali baik." Sandi membahas isu tentang Kathleen ke dalam percakapan dan berusaha membujuk Hatawe agar dapat berpikiran terbuka. Sejujurnya Sandi merasa Kathleen telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam masalah. Namun tentu saja hal ini tidak membantu bahwa dirinya yang tidak memiliki kesan bagus tentangnya. Ketika mendengar ucapannya, Hatawe hanya bisa menghela nafas dan berkata pelan, "Tidak ada yang perlu saya kesalkan. Lagi pula, ini semua adalah konsekuensi atas tindakannya sendiri. Selain itu, kejadian ini harusnya menjadi pembelajaran yang tak terlupakan untuknya. Ayahnya selama ini sangat memanjakannya, sehingga mengatakan bahwa dia adalah anak yang dimanja itu adalah pernyataan yang merendahkan. Untung saja Tiara membiarkan masalah itu berlalu. Saya khawatir akibatnya jauh lebih parah apabila melibatkan orang lain." Tiara tersenyum tidak merespon pada rasa syukur yang disampaikan oleh Hatawe. Setelah istirahat sebentar di ruang tunggu, mereka kemudian pergi ke restoran Timur Tengah terdekat untuk makan siang. Selama di sana, Gary dengan patuh selalu berada di dekat Tiara. Hatawe dan Sandi mengobrol tanpa henti. Tiara terkadang ikut bergabung dengan 1-2 kalimat ketika mereka mengarahkan pembicaraan padanya. Alhasil suasana selama makan siang terasa hangat menyenangkan. Tanpa disadari pembicaraan mereka sampai pada alasan mengapa Sandi kembali ke Nataya. "Mengapa tiba-tiba kamu ingin mengunjungi Nataya? Seorang diri pula." Hatawe menatapnya lekat-lekat dan bergurau, "Apakah kamu bertengkar dengan Pak Marwanta?" "Oh tidak, bukan itu persoalannya," jawab Sandi sambil tertawa. Akhirnya dia menjelaskan, "Kakek saya sakit, maka saya secara khusus meminta izin cuti untuk pulang membesuknya." Ketika mendengar kabar itu, Hatawe menghentikan gurauannya dan bertanya penuh perhatian, "Bagaimana keadaan kakekmu?"
Tiara yang berada di sebelah Sandi juga terlihat khawatir. Selama ini Sandi sudah banyak membantunya dan sudah seperti guru sekaligus teman bagi Tiara. Maka tidak heran apabila dia juga turut prihatin dengan urusan keluarganya. Ketika menyadari perhatian dan simpati mereka, Sandi segera menceritakan kondisi kakeknya Martin Bastino. Saat ini, kondisi kesehatannya sudah terkendali dan hanya perlu dirawat di rumah sakit sebentar untuk mendapat perawatan sebelum diperbolehkan pulang dan beristirahat. Syukurlah. Hathaway tersenyum. Tak lama kemudian tiba-tiba dia menyampaikan saran. Apakah saya boleh datang membesuknya sore nanti? Lagi pula waktu saya senggang. Tentu boleh. Sandi mengizinkan. Kemudian dia menatap Tiara dengan penuh harap. Nona Romario, apakah kamu mau ikut bersama kami? Hathaway juga menoleh ke arah Tiara saat mendengarnya. Tiara sulit menolak tanpa dianggap tidak sopan, sehingga hanya bisa mengangguk setuju. Setelah itu, Sandi mengajak mereka ke rumah sakit setelah makan siang. Sesampainya di kamar rawat inap VIP, keadaan persis seperti yang dikatakan Sandi. Kondisi Martin jauh bertambah baik dan terlihat lebih segar. Meskipun tahun-tahun berlalu telah meninggalkan tanda pada dirinya, tampar ramennya yang halus tetap terukir di relung hati dan jiwa Martin. Oleh karena itu, dia tampak seperti tetua yang terlihat anggun dan terhormat meskipun sedang dalam keadaan sakit dan harus istirahat total. Selain Martin, orang tua Sandi, Sami Bastino, dan Elena Baras juga ada di sana. Melalui mereka, seseorang dapat melihat betapa Sandi tumbuh dengan sangat baik, dengan sikap santun penuh tata krama. Mereka selalu berpakaian rapi untuk orang di awal 40-an tahun, namun mungkin juga karena selalu berusaha untuk menjaga kesehatan, mereka terlihat seperti masih berusia 30-an tahun. Mereka adalah tuan rumah yang ramah dan hangat ketika melihat Sandi datang membawa tamu. Silakan menikmati buah-buahan ini. Elena menawarkan buah potong pada Gary sambil tersenyum ramah. Gary tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Nyonya Bastino. Anak yang pintar sekali. Sorot mata Elena melembut melihat sikapnya yang manis. Tepat di saat itu, Sandi menawarkan apel yang sudah dikupas pada Tiara. Apel ini jenis baru yang diimpor dari luar negeri. Enak sekali, cobalah. Terima kasih. Tiara mengucapkan terima kasih dan mengambil potongan apel dengan sopan. Di sisi lain, Sami dan Elena menangkap interaksi keduanya dan merasa kalau ini adalah tanda bahwa anak laki-laki mereka tertarik padanya. Itu karena mereka tidak pernah melihat Sandi begitu penuh perhatian pada gadis lain sebelum ini. Oleh karena itu, tindakan putranya itu membangkitkan keingintahunan mereka terhadap Tiara. Oleh karena itu, Elena kemudian berinisiatif untuk menyapa Tiara dan bertanya, Nona Romario, apa pekerjaanmu? Tiara terkejut dengan pertanyaan yang mendadak itu, namun dia segera tersadar kembali dan menjawab dengan jujur, saya juga seorang pemain biola, tetapi hanya seorang siswa. Ini guru saya, Nona Hathaway. Dia memberikan isyarat tangan ke arah Hathaway untuk mengenalkan diri kepada mereka dengan sopan. Ketika Sami dan Elena mendengar jawabannya, mereka senang. Pemain biola, bagus. Mereka memiliki minat yang sama. Setelah itu, senyum di wajah Elena semakin lebar karena memiliki kesan baik terhadap Tiara. Nona Romario,
karena kamu adalah siswa Nona Hathaway, saya yakin kamu pasti tidak berbeda jauh dengan Bastino dalam beberapa keterampilan. Oh, tidak. Saya masih harus banyak berlatih dan belajar pada Pak Bastino, ucap Tiara dengan rendah hati. Meskipun begitu, Sami dan Elena merasa mereka berdua cocok menjadi pasangan yang serasi. Pada titik itu, Gary meraih tangan Tiara dan berkata lantang, Nona Tiara, permainanmu tidak buluk sama sekali. Kamu memang luar biasa. Dia merasa kehangatan menebar di hatinya saat mendengar pujian tulus dari Gary. Terima kasih Gary, saya menghargai pujianmu. Sambil berkata demikian, Tiara memeluknya dengan penuh kasih sayang. Elena tersenyum dan terdorong untuk bertanya saat melihat interaksi mereka berdua yang sangat intim. Anak kecil ini pintar sekali. Apakah dia keponakanmu? Bukan, dia adalah anak kekasih saya. Sandi yang berada di sampingnya merasa hatinya sedikit berdenyut saat mendengar jawaban lugas Tiara. Tentu Sandi tahu niat Elena menanyakan hal itu pada Tiara, tetapi dia juga sengaja membiarkannya bertanya sesuai keinginannya karena dirinya ingin melihat bagaimana Tiara akan menjawab pertanyaan seperti itu. Di sisi lain, Sami dan Elena terperanjat mendengar jawaban Tiara. Namun tak lama setelah tersadar, Sami dan Elena merasa sedikit kecewa. Oh, dia sudah memiliki kekasih. Namun keduanya tidak menunjukkan perasaan dan pikirannya dan masih berbincang dengan Tiara dengan penuh kesantunan. Sementara itu Hathaway yang duduk di sisi lain menyaksikannya, namun dia memilih untuk tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Di saat yang sama dia juga mengkhawatirkan keadaan emosi putrinya. Satu-satunya hal yang menguntungkan adalah Tiara sudah memiliki kekasih. Dengan begitu kami patut bersyukur bisa menghindari lebih banyak hambatan bersama Kathleen selama Tiara tetap memiliki hubungan romantik dengan seseorang. Setelah itu, ketika Hathaway dan Tiara menyadari keadaan fisik Martin yang kurang sehat, mereka segera mohon diri agar dia bisa istirahat.